Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Melanda Oktavia NIM 126204201040 akan memaparkan tentang aliran filsafat. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Hubungan filsafat dengan matematika, 2. Filsafat matematika, 3. Aliran logisisme, 4. Aliran formalisme, 5. Aliran intuitionisme, 6. Aliran platonisme. 1. Hubungan filsafat dengan matematika. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat. Keduanya berkembang secara bersama-sama dengan saling memberikan persoalan sebagai bahan masukan dan umpan balik. Wahyudin 2011 mengemukakan hubungan antara filsafat dan matematika adalah sebagai berikut. 1. Matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia sekitar, dan keduanya lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi-transformasi penting di sana. 2. Matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsafat kontemporer memiliki formulasi yang sangat jelas, berfokus pada matematika yang meliputi epistemologi dan ontologi. 2. Filsafat matematika. Filsafat matematika merupakan kajian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Filsafat matematika pada dasarnya merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Haryono 2014 mengemukakan objek yang dikaji dan dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian adalah matematika. Secara khusus, filsafat matematika menurut Howard W. Eves dan Carol V. Newson mengemukakan secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi dalam dua kategori, yaitu pandangan absolut dan pandangan fallibilis. Absolutis memandang kebenaran matematika secara absolut, bahwa mathematics is the one or purpose, the only realm of certain, unquestionable and objective knowledge. Sedangkan menurut fallibilis, mathematics truth is corrigible and can never regarded as being above revision and correction. Menurut Woosley, dalam Ernest 1991, pengetahuan terbagi dalam dua kategori, yaitu pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Pengetahuan a priori memuat posisi yang didasarkan tanpa dibantu dengan observasi terhadap dunia. Absolutis memandang pengetahuan matematika didasarkan atas dua jenis asumsi matematika. Ini berkaitan dengan asumsi dari aksioma dan definisi, dan logika yang berkaitan dengan asumsi aksioma. Aturan menarik kesimpulan dan bahasa formal serta sintak. Ada lokal mikro dan ada global makro asumsi. Seperti deduksi logika cukup untuk menetapkan keberadaan matematika. Menurut Wilder dalam 1991, pandangan absolutis menemui masalah pada permulaan abad 20 ketika sejumlah antinomis dan kontradiksi yang diturunkan dalam matematika. Russell telah menunjukkan bahwa sistem yang dipublikasi Gottfried tahun 1879 dan 1893 tidak konsisten. Kontradiksi lainnya muncul adalah teori himpunan dan teori fungsi. Penemuan ini berakibat terkuburnya pandangan absolutis tentang matematika. Jika matematika itu pasti dan semua teorema pasti, bagaimana dapat terjadi kontradiksi di antara teorema-teorema itu? Tesis dari Fasilides memiliki dua bentuk yang ekuivalen, satu positif dan satu negatif. Bentuk negatif berkaitan dengan penolakan terhadap absolutis. Pengetahuan matematika bukan kebenaran yang mutlak dan tidak memiliki validitas yang absolut. Bentuk positifnya adalah pengetahuan matematika dapat dikoreksi dan terbuka untuk
untuk direvisi terus-menerus. Terdapat 4 aliran besar dalam filsafat matematika, yaitu aliran logisisme, aliran formalisme, aliran intuitionisme, dan platonisme. 1. Aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Penganut aliran logisisme antara lain G. Leibniz, G. Frege, B. Russell, A. N. Whitehead, dan R. Carnap. Russell dalam bukunya yang berjudul The Principle of Mathematics menyatakan bahwa matematika dan logika berkembang secara bersamaan, seperti halnya anak kecil dan orang dewasa. Pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusannya sangat eksplisit. 2-3 pertanyaan penting yang dikemukakannya yaitu 1. Semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. 2. Semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Ernest 1991 mengemukakan logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Para ahli logika berpendapat bahwa matematik dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Semua pernyataan matematik memerlukan kebenaran logika. Rudolf Carnap memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang atau jelas. 2. Teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Otto Frege adalah penemu logisisme. Dalam tulisannya Die Grundgesetze der Arithmetik, Basic Laws of Arithmetic, ia membangun aritmatika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum yang disebut basic logic, sebuah prinsip yang dapat diterima sebagai bagian dari logika. Konstruktif Frege ini cacat. Russell menemukan bahwa basic logic tidak konsisten. Setelah Frege meninggalkan ahli-ahli program logikanya, diteruskan oleh Russell dan Whitehead dengan menghubungkan paradoks lingkaran setan tersebut dan kemudian membangun apa yang mereka sebut dengan jenis teori yang bercabang. Untuk menanganinya, dalam sistem ini mereka akhirnya mampu membangun banyak matematika modern. Logisisme dapat diartikan sebagai pergeseran pertanyaan tentang filsafat matematika beralih ke pertanyaan tentang logika tanpa jawaban secara lengkap. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan terhadap logisisme antara lain. 1. Bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pertanyaan sebelumnya. Yang kedua yaitu teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Yang ketiga, kepastian dan keajudan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji. Selanjutnya, aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terdapat lambang-lambang yang digunakan. Formalisme berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Menurut Ernest, formalis memiliki 2 tesis, yaitu 1. Matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman penganut formalisme menurut Acklin adalah 1. Formalis dapat memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. 2. Formalis tidak dapat menjamin permainan matematika isu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh para penganut formalisme sebagai berikut. 1. Lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. 2. Meskipun beberapa permainan ini tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Anglin. Selanjutnya yaitu aliran intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi.
Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol di atas kertas. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika, keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Dalam intuisionisme, batasan pengkonstruksi yang eksplisit tidak dengan tepat didefinisikan dan banyak menuai kritik. Ada usaha untuk menggunakan konsep Turing Machine atau fungsi yang dapat dihitung untuk mengisi kesenjangan ini. Yang utama adalah klaim bahwa hanya pertanyaan tentang perilaku algoritma yang hingga yang mempunyai makna dan sebaiknya diinvestigasi dalam matematika. Dari sini lahirlah studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung yang pertama kali. Selanjutnya yaitu aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realistis dan asal-usul, sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan, tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada, dan bagaimana cara kita mengetahui kebenarannya. Sekian dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.